Kategori berikutnya adalah list. Kalau kolom ini kita skip aja karena kolom ini adalah mengambil kolom-kolom pada tabel yang sedang dikerjakan. Ini kan tabelnya tabel 6 terdiri dari kolom-kolomnya. This itu artinya tabel yang sekarang saya buka, berarti tabel hasil ya, sama saja dengan kalau kita menuliskan seperti ini. Kolom hasil. Ini bisa diganti dengan this. Seperti ini. Itu sama. Itu sekilas saja untuk kolom. Yang lainnya adalah nama-nama kolom, yaitu kita punya row number, nama, jumlah, modal, harga, tanggal, dan lain-lain. Dan yang tidak ada, yang tidak dimunculkan di sini adalah kolom hasil karena sudah diganti dengan this seperti ini. Oke, kita lanjut ke kategori list. Jadi di sini semua hasilnya menghasilkan list ya, kecuali ini tidak menghasilkan list. Selanjutnya kita akan mulai satu-satu ya. Bagaimana tipe-tipe rumus yang menghasilkan nilai list. Yang pertama adalah menggunakan deklarasi rumus list seperti ini. Jadi kita list, kemudian value 1, value 2, value 3, value 4, dan seterusnya. Misalnya kita buat 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, oh ya, ini tipenya tadi masih number, jadi kita sesuaikan saja karena ini hasilnya adalah list, maka kita deklarasikan sebagai tipenya kita pilih list. Karena ini virtual column, maka bisa menggunakan tipe list. Tapi jika Anda menggunakan rumus seperti ini dan itu adalah kolom di spreadsheet, maka pilihannya adalah enum list. Itu akan sama. Nah, jika list ini, jika menggunakan rumus list dan seperti ini, itu nilai-nilainya harus sama. Tipenya harus sama. Misalnya tipe number harus number. Jadi number tidak bisa dicampur dengan tipe desimal, apalagi tipe string atau teks. Jadi jika itu tipenya number, maka jadikan number jika itu memang tipenya bukan number. Yang memungkinkan biasanya adalah semisalnya persen atau desimal, itu kan masih berhubungan dengan angka. Itu bisa kita deklarasikan menjadi tipe number, atau price segala macam. Jika itu dijadikan satu list, maka nanti akan tidak cocok. Atau ketika kita men-set di sana tipenya number, sedangkan kita mengirimnya atau mengisinya tipenya selain number, maka akan ada error. Deklarasi ini memungkinkan jika kita memiliki nilai kolom, nilai dalam baris satu kolom yang cukup banyak, maka deklarasi number seperti ini sangat dibutuhkan. Jadi semisalnya teks ya, deklarasikan jadi teks. Desimal bisa dideklarasikan jadi desimal, dan lain sebagainya. Kemudian list juga bisa menggabungkan antar list. List satu dengan yang lain itu bisa digabungkan. Caranya seperti ini, bisa menggunakan rumus list atau nanti bisa menggunakan rumus aritmetik seperti tambah dan minus. Berarti kalau tambah itu menggabungkan, kalau minus berarti akan menghilangkan bagian list yang memang ada pada yang mengurangi. Misalnya 1, 2, 3, 4, sedangkan yang mengurangi 1,
2, maka nanti hasilnya hanya ada list 3 dan 4 seperti itu. Nah, penggabungannya jadi seperti ini. Jadi kalau sudah penggabungan antar list ini tidak ada error, meskipun list yang pertama itu isinya teks, list yang kedua isinya number atau yang lain, itu bisa digabungkan atau bisa menggabungkannya dengan aritmetik. Bisa plus dan minus kan, aritmetik itu yang dasar. Jadi kalau plus itu akan menggabungkan, kalau minus itu akan mengurangi list yang di depan. List yang di depan akan dikurangi dengan list yang di belakang selama itu cocok. Ini hasilnya akan sama seperti rumus sebelumnya yang penggabungan menggunakan rumus list. Nah, selanjutnya kita apabila itu tadi kan kita memanggil seluruhnya, cukup menggunakan formula nama tabel kemudian nama kolom. Lalu kita bisa menggunakan select. Select ini kita bisa menambahkan ekspresi, jadi tidak hanya terus saja, misalnya pengen kondisi-kondisi tertentu itu bisa. Select dan filter itu sama, bisa menghasilkan list tetapi akan berbeda hasilnya. Di sini kita lihat bahwasanya kalau menggunakan filter, meskipun sama-sama kolomnya itu nama yang sudah kita tentukan, ternyata dia tetap menghasilkan nilai list, nilai referen berarti ya, nilai primary key-nya. Di sini kan saya menaruh primary key-nya di row number. Jadi kalau saya panggil menggunakan rumus filter, kolom nama itu tetap mengembalikan nilainya ke row number, yaitu row number pertama, data pertama itu row number 2 ya. Karena kan row number pertama itu kan isinya sebagai header atau nama-nama penamaan kolom di spreadsheet-nya. Jadi kita bayanginnya di spreadsheet ya. Jadi ini sebenarnya tanpa ada kolom nama ini juga tidak apa-apa. Jadi kalau nama nanti nilainya menghasilkan nama, bukan row number. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya dia ya 1, 2, 3 dan nilainya memang itu kalau menggunakan select. Jadi itu lebih spesifik dibandingkan true. Kalau true itu udah pasti dia menghasilkan referen, yang diambil pasti key-nya. Kemudian kita juga bisa menuliskan list seperti ini, jadi menggunakan tanda kurung kurawal, itu akan sama saja hasilnya. Jadi ini menghasilkan nilai list, hasilnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi sama, kita bisa menggunakan rumus list, dan kemudian kita bisa menggunakan rumus menggunakan tanda kurung kurawal. Kemudian selanjutnya kita split. Split itu ternyata hasilnya nanti juga akan menghasilkan sebuah list. Jadi format split ini adalah split, kemudian kalimat atau
bagian atau dari kolom mana yang akan di split, kemudian koma, lalu pemisahnya atau splitternya itu apa. Itu opsional, sebenarnya opsional. Kalau tidak, maka dia akan mengambil spasi sebagai splitternya. Jadi akan dipisahkan seperti yang sekarang kita contohkan ini, dia akan menjadi 4 item yang tadinya hanya 1 item. Karena kita gunakan rumus split, ini kalau rumus splitnya hilang, dia akan berubah jadi teks kan. Dan teks itu akan dihitung sebagai 1 item, tidak punya indeks. Kalau sekarang ini sudah punya indeks sampai 4. Indeks pertama itu 1, indeks kedua 2, indeks ketiga 3, dan indeks keempatnya 4. Nah, misalnya kita buat pemisah. Misalnya kita punya sebuah kalimat seperti ini, 1, 2, 3, kemudian garing miring. Ini kalau kita menentukan pemisahnya itu apa, maka penulisannya seperti ini. Karena sudah ditentukan, maka akan menjadi list sesuai dengan splitternya itu apa. Di sini adalah garis miring ke kanan, maka dipisahkan menjadi 1, 2, dan 3, 4 kata-kata itu. Lalu untuk ekstra kita sudah mempelajari kemarin di tipe match kalau tidak salah. Jadi ekstrak macam-macam. Kalau kita mau mengekstrak number akan number itu, kemudian ekstrak mention itu berarti add, ekstrak tag itu hashtag itu juga ada, dan lain sebagainya bisa dipilih. Lalu untuk rumus list sudah kita jelaskan di depan tadi ya, untuk list. Kemudian untuk sort ini sebenarnya ini harus list, makanya dia tetap nilainya list, karena sort ini hanya memanipulasi urutan dari sebuah baris list. Artinya kita akan memanipulasi indeksnya. Ya, misalnya harusnya dia nomor 10, karena itu nomor terakhir, maka kita bisa jadikan ubah menjadi nomor yang pertama, misalnya seperti itu. Jadi sort ini lebih ke manipulasi indeksnya, mengurutkan mau descending atau ascending. Karena dia memanipulasi saja, maka jika tidak digabungkan dengan rumus yang lain, maka hasilnya tetap dia list. Karena memang dasarnya yang diurutkan itu pasti adalah sebuah nilai yang bertipe list. Misalnya kita sort 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya baris data 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita default pakai rumus sort. Hasilnya defaultnya adalah dia akan ascending, jadi urutkan dari mulai yang kecil ke yang besar. Coba kita tambahkan dengan true. True ini adalah memanipulasi yang tadinya defaultnya di exit untuk sort maupun order by. Kalau true itu descending, kalau false itu ascending. Jadi defaultnya kan pasti ascending, berarti defaultnya nilainya itu true. Kalau kita false,
Tapi kalau kita ubah true, maka dia akan berubah urutannya dari yang besar ke yang kecil. Maka indeksnya tentu akan berubah. Indeks pertama yang tadinya itu 1 ketika belum di short, setelah di short dan itu descending, nilai indeks pertamanya jadi 5 nanti. Nah, untuk refrow dengan filter itu sebenarnya sama saja. Refrow ini akan otomatis tergenerate pada saat kita mengubah suatu tipe kolom menjadi ref. Kemudian direfkan ke tabel mana. Maka tabel tujuannya itu nanti akan ditambahkan satu virtual kolom dengan rumus refrow. Jadi secara otomatis biasanya adalah ID yang ada di row yang sekarang dibandingkan dengan ID yang ada di row tabel referennya. Oke, kembali ke sort. Bahwasanya sort itu seperti yang saya sampaikan, dia hanya memanipulasi saja. Lalu yang agar tidak lupa sekalian, bahwasanya perbedaannya antara refrow dan filter itu adalah ketika refrow itu kita tidak bisa menambahkan kondisi seperti filter maupun select. Jadi ini kondisi, misalnya kondisi ini bisa kita isi dengan rumus yes or no atau true and false, dan kan itu harus bersanding. Artinya kalau nilainya ini sama dengan ini atau lebih besar atau lebih kecil atau lebih besar sama dengan dan lain sebagainya, seperti yang operasi sebelumnya, maka kondisinya akan terfilter sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Tetapi kalau refrow itu tidak bisa, jadi dia sudah pasti mengambil seluruh data yang ada di tabel yang kita refkan. Kemudian perbedaannya antara sort dan order by adalah ketika sort itu kita bisa apa saja, dia lebih luas. Tetapi kalau order by, yang diurutkan itu harus primary key-nya, harus key-nya. Di sini kan row number. Jadi kalau kita menggunakan select row number, maka dia tidak akan error. Tapi kalau kita selain row number, maka nanti akan error. Tapi kalau kita menggunakan rumus select kan udah pasti yang listnya itu berupa primary key, maka dia memang tidak diperlukan untuk deklarasi. Tapi kalau select harus hati-hati. Jadi dia kalau order by itu yang di kolomnya ini harus diisi primary key-nya. Primary key-nya apa? Meskipun nanti sortnya bisa selain primary key, karena di sini saya yang ada angkanya yang berurutan itu yang gampang itu row number sama dengan primary key-nya, makanya saya ambil row number. Tetapi yang syarat yang di belakang, yang kolom yang diurutkan itu bisa bebas mana saja. Nah, ini order by dan kita isi dengan true, maka descending ya. Nah, row number bisa karena true. Kalau kita false maka akan descending.
Jadi kalau di AppSheet ini defaultnya adalah false. Kemudian top ini adalah kita mengambil, kita batasi berapa list dari yang kita inginkan. Misalnya kita inginkan hanya 3 saja, maka hanya 3 teratas. Ini biasanya kita gunakan untuk mengambil ranking terbanyak atau membuat semisalnya outlet dengan pengambilan terbanyak 10 outlet atau 20 outlet, itu kita bisa membatasi indeksnya. Top kemudian dikombinasi dengan sort atau order by. Karena sudah kita manipulasi dulu nih urutannya, yang paling besar siapa. Misalnya kita mau cari yang paling buncit ya bisa, yang paling buncit 3 paling buncit ya kita menggunakan false. Tapi kalau 3 teratas kita bisa menggunakan true, karena kan descending nilainya. Jadi di sini kita membatasi indeksnya sampai indeks keberapa yang akan diambil datanya. Oleh karenanya top ini tetap akan menghasilkan nilai list. Meskipun itu kita isi topnya itu hanya 1 ya. Lalu rumus unique ini sama seperti di spreadsheet ya. Unique ini artinya kita tidak menginginkan nilai yang duplikat. Jadi hanya nilai yang unik aja atau tidak memiliki samaan yang akan muncul. Di sini nilainya hasilnya 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 item atau 5 angka. Sedangkan di sini kita memiliki 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ternyata di sini terdapat nilai angka 3 2 kali dan angka 2 2 kali. Jadi ada 2 yang dihilangkan, yaitu 1 huruf 2 dan 1 huruf 3. Dan ini biasanya kita gunakan untuk menghitung misalnya hari kerja yang diambil dari ketika sales itu input transaksi. Jika ada tanggal di mana dia input transaksi, maka akan dihitung 1 kali aja, karena semisalnya tanggalnya kita unik, karena tanggal itu kalau kita unik berarti tidak mungkin ada tanggal yang sama. Meskipun dalam 1 hari dia input bisa 5 atau 10 atau 20, maka tetap hari aktif kerjanya dihitung 1 kali. Jadi kalau menghitung hari kerja tanpa absen, hanya berdasarkan dia aktif transaksi, itu bisa menggunakan unique ini. Nah, kemudian intersect. Intersect ini adalah irisan. Jadi semisalnya saya punya baris data itu 1, 2, 3, 4. Lalu saya intersect dengan baris data 1, 2, maka hasilnya adalah 1, 2. Hasilnya adalah 3, 4. Yaitu, nah, nanti kita lihat di sini, kita intersect. Ini listnya mungkin dibacanya agak berbeda. Jadi penulisannya intersect, kemudian di dalamnya itu ada listnya ya. Jadi ada 2 list.
karena dia akan membandingkan list dengan list. Coba kita hilangkan dulu yang rumus uniknya. Kita intersect, coba. Ini hasilnya adalah 1. Jadi intersect itu akan mencari padanan. Jadi irisan ya, yang memiliki nilai yang sama itu mana saja. Maka intersect ini juga akan menghasilkan list. Meskipun di sini hasilnya hanya 1, itu tetap dikembalikan ke nilai list. Seperti itu. Jadi misalnya ada 2 yang cocok, yang belakang misalnya 1, kemudian 2, maka nilainya nanti akan menghasilkan 1 dan 2. Jadi mana list yang sama. Lalu kita mencari menggunakan rumus ini. Jadi kalau kita coba ini di sini, dia akan mengembalikan nilai sesuai dengan tipe yang ada di list kita. Misalnya list kita tipenya item-itemnya isinya number, maka dia akan mengembalikan ke number. Kalau teks akan mengembalikan ke teks. Dan ini akan menghasilkan nilai dari item indeks pertama. Jadi indeks pertamanya itu mana? Nah, coba kita sort dulu. Nah, ke true. Jadi kita manipulasi nih urutannya. Yang tadinya indeks pertamanya itu karena false itu kan 1, 2, 3, 4 dari kecil ke besar. Nah, setelah kita jadikan true, kita manipulasi dari besar ke kecil, maka nilai ini itu adalah 5 atau merupakan indeks pertama dari list yang sudah kita tentukan. Jadi ini akan sama seperti nilai, hanya beda ya, hanya beda tipenya nanti hasilnya. Sama saja kalau kita menggunakan rumus top, tapi nanti yang diambil itu hanya 1, maka itu sama dengan indeks 1. Hanya bedanya hasilnya adalah tipenya list. Jadi itu bisa menjadi jalan keluar ketika kita menggabungkan yang mana itu tipenya harus list, tetapi hanya 1 nilainya. Itu kita menggunakan apa selain menggunakan list dan lain sebagainya. Jadi di AppSheet ini cukup luas sama seperti di Excel. Jadi kita bisa menyelesaikan sebuah tujuan dengan beberapa cara, bahkan dengan banyak sekali cara. Jadi kita harus sedikit-sedikit memahami cara-cara atau rumus-rumus dasarnya. Rumus-rumus dasar ini harus diketahui agar kita lebih banyak menemukan jalan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Lalu kemudian di sini di list itu ada Google Calendar, Meeting From dan lain sebagainya. Ini adalah untuk memanggil list yang ada di tabel kalender. Jadi kalau kita import tabel dari Google Calendar kita, maka kita akan punya beberapa pilihan ya untuk ngambil mana, primary key-nya atau holiday dan lain sebagainya. Nah, nanti di situ
kita bisa menambahkan tabel secara otomatis. Kolom-kolomnya juga sudah di generate sama si